Kemudian kita masuk ke bagian 2. Di sini kita akan mencoba mengubah struktur form FFQ, dan kemudian nanti juga kita akan menentukan standar porsinya ya. Nah, tentu teman-teman ingat kalau struktur form FFQ itu berbeda dari recall 24 jam atau food record. Terus juga untuk yang FFQ, terutama yang semi kuantitatif FFQ, itu kan ada yang pakai standar porsi. Nah, untuk praktikum kali ini nanti teman-teman buatnya yang ada standar porsinya. Nah, ini sebelum melaksanakan praktikum kedua ini, terutama untuk yang bagian menentukan standar porsi, nanti teman-teman harus menyiapkan, kan kalau yang di praktikum sebelumnya udah menentukan list ya, jadi di form itu udah ada listnya, terus kemudian nanti harus juga disertakan standar porsinya. Standar porsinya itu ya di form FFQ memang macam-macam. Ada yang hanya satu, yaitu standar yang sedang. Terus ada juga yang standar porsinya ada 3. Nah, untuk di latihan kali ini kita ambil yang standar porsinya ada 3 macam, yaitu yang kecil, sedang, sama yang porsi besar. Nah, sebagai referensi, kalau misalnya di cara membuat form semi kuantitatif FFQ, itu kan menentukan porsinya itu berdasarkan studi pendahuluan dulu. Ya, misalnya tuh kayak survei dulu ke ya sampel, ditanya dulu terkait dengan porsinya itu biasanya berapa. Nah, terus nanti dari itu kemudian ditentukan standar kecil, sedang, dan besarnya. Selain itu bisa juga pakai studi literatur, menggunakan kepenelitian sebelumnya, terutama kalau wilayah dan respondennya sama ya, itu bisa dipakai. Nah, untuk praktikum kali ini biar cepat, teman-teman bisa mengacu ke standar porsi yang ada di daftar bahan makanan penukar di DBMP. Silakan pakai standar porsi itu untuk yang porsi sedang. Untuk yang kecil dan besar ya disesuaikan aja, pakai justifikasi sendiri. Nah, bisa juga menggunakan referensi dari buku makanan. Ya, jadi jelas ya, untuk yang praktikum kali ini harus disiapin ini dulu, standar porsi, data standar porsi. Ya, kita langsung ke yang pertama. Ini singkat aja sih sebenarnya. Untuk mengubah struktur form FFQ, itu kita klik menu calculation, kemudian food frequency, lalu pilih yang change structure, ya klik OK. Nah, dari sini tuh nanti akan muncul form FFQ bentuk defaultnya. Nah, ini default dari ini, jadi nanti kita perlu ngubah ya, dihapus aja. Caranya drag semuanya, warnanya jadi biru semuanya sampai ke bawah sampai habis. Kalau udah, ini nggak bisa pakai delete, tadi saya udah nyoba. Nah, bisanya pakai cut gitu. Jadi kita akan dapat form kosong ya, form kosong ya, di scroll sampai paling atas. Nah, setelah itu ini udah selesai ya. Jadi untuk strukturnya ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal memasukkan bahan makanan yang tadi sudah teman-teman list dari praktikum sebelumnya. Jadi bahan makanannya ditulis semuanya dulu dari yang nomor 1 sampai nomor terakhir. Nah, ini jangan lupa untuk kelompok umurnya, kan kemarin di praktikum sebelumnya udah bikin ya yang sesuai dengan AKG 2019. Itu silakan dipilih sesuai dengan teman-teman itu ada di range berapa. Ini karena di Nutri Survey saya belum diedit, jadi sementara saya pakai yang ini aja. Nah, kemudian ini udah selesai ya untuk form FFQ. Jadi kalau untuk FFQ bahan makanannya tinggal di list aja nomor 1 sampai dengan yang terakhir gitu. Misalnya kalau di form saya misalnya tulisannya jeruk deh, ini cuma buat contoh aja sih. Jeruk manis, kemudian mangga harum manis, terus apa lagi ya, sayur, misalnya bayam, anggap aja sayur bayam jagung. Nah, ini saya cuma ambil contoh 3 aja. Nah, setelah itu kita masuk ke yang kedua, yaitu untuk
menentukan standar porsi ya, bukan menentukan sih, ini kayak lebih ke memasukkan standar porsi ke dalam ini Nutrisurvey. Nah caranya kita masuk ke yang menu food, kemudian pilih change portion size ini ya, change portion size. Nah dari sini tampilan pertama kita akan melihat bahwa di sini nih ya, nih aja kalau mau di scroll ini ada semua bahan makanan yang sudah ada portion size-nya. Ini misalnya kalau yogurt with fruit and sweeten nih, ada yang pakai sendok, terus ada yang pakai mug, ada yang pakai mug little, mangkok kecil. Nah ini standar porsi yang udah ada di settingan Nutrisurvey default. Ini yang dari database sananya atau database Amerika. Kalau yang makanan dari database Indonesia itu nggak ada standar porsi semuanya. Oleh karena itu kita perlu memasukkan satu per satu. Nah, oke, kita langsung aja ya. Ini kalau di sini berarti kita masuk yang di step yang kedua. Kita masukkan satu per satu standar porsi untuk bahan makanan yang udah ada di dalam list yang tadi udah kita masukin ya. Kalau list punya teman-teman harusnya banyak. Kalau saya di sini cuma ambil contoh 3 ya. Caranya itu kita di kotak ini ya, di kotak yang portion size, klik search, kemudian kita klik aja nama makanannya itu apa. Misalnya jeruk manis, kita klik jeruk aja. Jeruk manis ya, ini jeruk manis. Oh ini tadi kebetulan sudah saya edit ya. Nah kalau misalnya udah ada berarti ini udah. Ini ya saya kasih contoh yang belum ada deh. Misalnya sorry bukan ini, search bayam. Misalnya untuk bayam tadi apa ya, sayur bayam, ini gimana sih, sayur bayam, harusnya pakai sayur kali ya biar cepet. Sayur bayam, nah ini sayur bayam jagung ya, di situ saya pilihnya. Kemudian ini sayur bayam jagung. Nah kita udah ketemukan ya, ini makanannya ini sayur bayam jagung. Terus untuk yang standar porsi kita kliknya di ini tulisan standar porsi, tapi tidak dalam baris yang sama, tapi di baris yang bawahnya itu. Kemudian kita klik insert ya, pertama klik ini dulu standar porsi tapi yang ada di baris bawah dari yang sejajar dengan makanan yang kita maksud, lalu klik insert. Nah dari insert itu nanti coba dipilih aja di sini yang portion little, aduh mana sih, nah ini ya ternyata hampir ke bawah ya. Misalnya untuk portion little itu mana sih ini, insert. Nah untuk di double klik terus kemudian portion little-nya berapa. Nah ini sesuai dengan yang sudah teman-teman ya, sudah teman-teman tentukan porsinya. Ini karena di sini saya hanya sebagai contoh, saya nggak nentuin porsinya sebenarnya. Ini misalnya ya anggap aja kayak 50 gitulah ya. Terus kemudian setelah itu kalau misalnya udah, kita masukin lagi ini, insert lagi untuk portion middle, angkanya tentuin lagi misalnya 60, terus selalu kita klik insert lagi. Oh ya, kursornya itu tetap ditaruh di di yang sebaris terus bawahnya, sama kayak tadi sih di awal kan. Tadi little udah, middle, lalu bignya itu di double klik. Misalnya berapa ya, anggap aja 70 deh.
Nah, ini misalnya udah, terus kemudian kita akan masuk ke bahan makanan yang lain. Ya, tadi ya, misalnya saya kasih tambahan bahan makanan lagi ya. Apa misalnya nanas, ya. Nah, tadi masuknya kemana ya? Lupa. Ini apa sih namanya? Di food change portion size ini. Nah, kita balik lagi ke search. Ya, sambil ngecek ya, coba yang tadi sayur bayam udah masuk belum. Nah, ternyata yang sayur bayam jagung itu belum masuk. Kenapa? Karena tadi saya belum klik OK. Nah, itu ya bisa diulangi lagi aja sih. Misalnya ya ini tadi kan sayur bayam jagung, insert ya. Kalau misalnya mau ngulangin, langsung scroll agak ke bawah. Nah, portion little, double klik misalnya 60. Insert portion middle misalnya 70. Insert portion big misalnya 80. Nah, ini. Nah, tadi karena saya balik ke sini terus ininya ke close, jadi otomatis nggak kesimpan. Tapi kalau misalnya mau balik, ini harusnya klik OK dulu ya, kalau mau balik. Tapi kalau misalnya mau nggak usah balik juga nggak apa-apa. Kita lanjut ke bahan makanan selanjutnya. Search, kita mau masukin nanas. Sorry, kok nggak ada ya? Search nanas, coba deh. Nah, kok nggak ada? Aneh banget sih. Oh, ini ada, nggak tahu kenapa tadi nggak ada. Nanas itu NA. Kok nggak ada ya? Susah juga ternyata. Entah kenapa nggak ketemu. Nanas. Nah, ini ternyata ada di sini. Lalu ya udah, kita klik di bagian standar portion urutnya nanas, terus di bawahnya klik insert misalnya portion big dulu juga boleh. Portion bignya itu misalnya 55. Terus kemudian kita insert lagi portion middle misalnya 45. Terus insert lagi portion little misalnya 40. Ini contoh aja ya. Nah, kalau misalnya semua bahan makanan yang di sini udah dimasukin porsinya, kita klik OK. Terus klik yes. Tuh, ditunggu aja lagi proses. Nah, sebenarnya ini udah sampai ke langkah yang ini apa sih namanya? Ini udah sampai ke langkah yang nomor 5 ya. Jadi langkah yang berikutnya ke-6 adalah memasukkan data hasil wawancara. Nah, ini jadi kan tadi kita di form itu udah, terus kemudian untuk data hasil wawancara itu kan teman-teman mengacu kepada form SQFFQ yang sudah teman-teman isi. Nah, jadi harapan saya itu form FAQ-nya itu ada standar porsi, ada 3 macam ya, porsi kecil, sedang, besar. Terus kemudian untuk frekuensi itu nanti pertanyaannya pakai rata-rata dalam 3 bulan terakhir itu mengkonsumsinya berapa kali gitu. Nah, ini kita langsung aja ya. Kalau misalnya ini udah sih ya sebenarnya praktikum ini cuma selesai di bagian ini karena kan kita hanya mengedit standar porsi. Terus kemudian nanti untuk praktikum yang ketiga, masukkan data hasil wawancara. Nah, teman-teman siapin data kayak dari form FFQ yang ada itu apa sih namanya ya, kayak apa sih, kok belibet amat ngomongnya,
kayak contoh yang ini kan, misalnya ini kan porsinya cuma satu. Nah itu nanti pilih yang ada 3 standar porsinya, terus kemudian untuk frekuensinya silakan ada yang harian, terus kemudian mingguan sama bulanan. Nah untuk frekuensinya berapa kali itu dikosongin aja, jadi nanti teman-teman bisa untuk hari misalnya berapa kali itu diisi sendiri aja gitu. Nah ini tuh, jadi untuk yang praktikum bagian yang kedua itu cuma sampai di sini aja.